anak-anakku, selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anakku tetap berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anakku, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Reka, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, pada materi hari ini, kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk indikatornya, kita akan menemukan bagaimana anak-anak bisa menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Bagaimana sih cara menentukannya? Mari kita belajar bersama. Oke, yang pertama kita melihat bagaimana daya tarik bacaan. Nah, sebelumnya Ibu mau minta anak-anakku buka buku Bahasa Indonesia halaman 255 sampai dengan selesai. Di situ kita perhatikan ada sebuah cuplikan. Cuplikannya adalah demikian. Buku panduan keluarga memilih dan menggunakan obat karya Rahayu Widodo, SSI. Berisi tentang pengenalan akan obat, prinsip-prinsip dasar memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri dan aspek sosialnya. Buku ini menjadi panduan yang jelas, ringkas, dan dilengkapi dengan arti istilah medis. Nah, anak-anakku, cuplikan tersebut merupakan contoh penyampaian daya tarik buku. Hal itu bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya. Khususnya buku yang berbentuk cerita atau fiksi, sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel, mungkin terdapat pada semua unsurnya. Nah, anak-anakku, sedangkan daya tarik buku non-fiksi mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Selanjutnya, anak-anakku, kita melihat bagaimana langkah-langkah menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita. Langkah-langkahnya adalah demikian. Yang pertama, membaca buku itu secara keseluruhan. Dalam untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat sebagaimana yang telah dipelajari. Yang kedua, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non-fiksi. Langkah yang berikutnya, anak-anakku mencatat hal-hal yang menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Anak-anakku perhatikan bagan berikut. Bagan ini berisi tentang daya tarik buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita melihat bersama ada jenis-jenis bacaan atau buku. Jenis bacaan atau buku dibagikan menjadi dua, yaitu daya tarik fiksi dan daya tarik non-fiksi. Daya tarik fiksi meliputi tema, amanat, penokohan, alur, dan latar. Sedangkan daya tarik non-fiksi meliputi kelogisan argumen dan kelengkapan data. Oke, demikian mengenai langkah-langkah dalam menemukan daya tarik sebuah bacaan yang terutama yang berbentuk cerita. Selanjutnya kita melihat bagaimana berdiskusi tentang isi buku. Nah, anak-anakku, secara umum tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Sebelum diskusi berlangsung, satu hal utama yang harus ada di dalam suatu diskusi adalah masalah. Ingat baik-baik anakku, ketika ada masalah, maka itu akan menjadi suatu hal yang akan didiskusikan.
Jadi jika tidak ada suatu masalah, nah itu tidak menjadi bahan diskusi. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Tanpa ada masalah, diskusi sesungguhnya tidaklah diperlukan. Diskusi penting untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, berikut sumber masalah untuk bahan diskusi. Yang pertama, hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, ajuan peserta itu sendiri. Dan yang ketiga, menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Anak-anakku, dari berbagai sumber tersebut, buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik di dalam merumuskan masalah diskusi, termasuk solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kamu dapat banyak informasi dan pelajaran yang dapat kamu diskusikan. Dengan membaca, kamu dapat mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Kamu dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Berbagai pendapat ahli pun dapat kamu temukan sebagai bagian penting untuk didiskusikan. Nah, kalian perhatikan halaman 258 pada buku Bahasa Indonesia itu ada sebuah cuplikan. Nah, di cuplikan itu banyak hal yang bisa kamu diskusikan. Misalnya tentang kepantasan sikap Arya yang telah berbuat curang dalam ulangan matematika, ataupun kepantasan hukuman yang ia terima dari ibunya. Masalah lain yang dapat pula kamu diskusikan adalah kelogisan alurnya, daya tarik temanya, dan unsur-unsur lainnya. Itu merupakan contoh. Perhatikan juga halaman 259 sampai dengan halaman 260. Silakan kamu baca dan pahami sendiri materinya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita menceritakan isi buku dengan jujur. Nah, anak-anakku, namanya menceritakan isi buku itu harus jujur. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, apalagi sampai menjelek-jelekan. Padahal isinya bagus. Misalnya gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini, kamu menjelek-jelekan buku itu. Tidak boleh ya anak-anak? Nah, gara-gara buku itu ditulis oleh orang yang tidak kita sukai, kita juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu juga salah. Apapun isi buku itu, suka atau tidak, kita harus menceritakan dengan jujur. Oke anak-anakku, sekian materi untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anakku di rumah tetap semangat, tetap rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tatap muka. Sekian dan terima kasih.